Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita Abu Nawas yang menghancurkan istana raja karena seekor lalat. Pada suatu hari Abu Nawas terlihat murung. Ia hanya tertunduk lesu mendengarkan panutan, mendengarkan kata-kata istrinya yang mengatakan kalau beberapa pekerjaan kerajaan membongkar rumahnya atas titah Raja Harun ar-Rasyid. Raja Harun ar-Rasyid berdalih bahwa itu dilakukan karena bermimpi kalau di bawah rumahnya terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Tetapi setelah mereka terus-menerus menggali, ternyata emas dan permata tidak juga ditemukan. Parahnya, sang raja juga tidak mau meminta maaf dan mengganti rugi sedikit pun kepada sang Abu Nawas. Disitulah Abu Nawas sakit hati dan memendam rasa dendam kepada perusak rumahnya. Lama Abu Nawas memeras otak, namun belum juga ia menemukan ide dan tipe pemuslihat untuk membalas perbuatan sang baginda Raja Harun ar-Rasyid. Makanan yang dihidangkan istrinya pun tidak dimakan karena nafsu makannya telah lenyap memikirkan bagaimana cara membalas dendam kepada sang raja. Dan itu pun tidak ada hukuman kepadanya. Pada keesokan harinya, ternyata Abu Nawas melihat banyak lalat-lalat mulai menyerbu makanan yang dihidangkan oleh istrinya yang sudah basi. Abu Nawas ketika melihat lalat-lalat tersebut berterbangan ide-ide untuk membalas apa yang telah diperbuat sang baginda. Abu Nawas tiba-tiba saja tertawa riang seolah mendapatkan ide. "Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi," kata Abu Nawas kepada istrinya dengan tersenyum. Dengan wajah berseri-seri, sang Abu Nawas berangkat menuju istana setelah menutup makanan yang sudah basi itu dengan penutup kain. Setelah tiba di istana, Abu Nawas membungkuk memberikan hormat kepada sang Raja Harun ar-Rasyid. Tentu saja, sang Raja Harun ar-Rasyid terkejut atas kedatangan sang Abu Nawas ke istana. Dan juga pada waktu itu, Abu Nawas berada di hadapan para menteri Raja Harun ar-Rasyid. Setelah sampainya, Raja Harun ar-Rasyid mempersilahkan Abu Nawas untuk menghadap. "Ampun tuanku, hamba menghadap tuanku baginda hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dan berani memakan makanan hamba," kata Abu Nawas melapor kepada sang baginda. "Siapakah tamu-tamu itu yang tidak diundang tersebut, wahai Abu Nawas?" ujar baginda dengan bijaksana dan tegas. "Lalat-lalat ini tuanku," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada paduka junjungan hamba? Hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini," ujar Abu Nawas sekali lagi. Baginda Harun ar-Rasyid menjawab pertanyaan Abu Nawas. "Lalu, keadilan apa yang kau inginkan dariku?" tanya Raja Harun ar-Rasyid penasaran.
Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari baginda sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat yang nakal itu, kata Abu Nawas memulai ide-ide muslihatnya. Akhirnya si Raja Harun ar-Rasyid dengan terpaksa membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap dan berada. Betul, Abu Nawas mendapat surat izin tertulis dari sang baginda untuk memukul lalat-lalat dimanapun hingga berada. Setelah mendapat izin tertulis tersebut, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya hingga mereka terbang dan hinggap di sana ke sini dengan menggunakan tongkat besi yang dibawa dari rumahnya. Abu Nawas menghajar dan memukul lalat-lalat dimanapun ia hinggap. Ketika hinggap di kaca, Abu Nawas dengan tenang dan leluasa memukul kaca itu hingga pecah. Kemudian vas bunga yang indah milik sang raja juga ikut terpecah karena pukulan sang Abu Nawas. Akhirnya, dalam beberapa menit saja seluruh perabotan istana hancur berkeping-keping menjadi abu. Raja Harun ar-Rasyid tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruan yang telah dilakukan terhadap sang Abu Nawas dan keluarganya. Setelah merasa puas, Abu Nawas mohon diri barang-barang kesayangan Raja Harun ar-Rasyid yang hancur. Bukan cuma itu saja, Raja juga menanggung rasa malu. Kini Raja sadar betapa kelirunya. Beliau telah berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Cerita ini semoga bisa dipetik hikmahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.